Halo, perkenalkan saya Maria Trisa Clarina Doa. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas untuk memenuhi mata kuliah anatomi dan histologi hewan. Jadi topik yang saya ambil pada kali ini adalah epitel hewan pada sapi, yang di dalamnya mencakup struktur, fungsi, dan lokasinya. Jadi, yang mau dibahas yang pertama adalah pengertian jaringan epitel itu sendiri, yang kedua epitel simplex atau selapis, yang ketiga epitel berlapis atau stratifikasi, yang keempat epitel kelenjar, dan yang kelima lokasi dan fungsi spesifik. Jadi yang pertama yang mau dijelaskan adalah pengertian jaringan epitel itu sendiri. Jadi jaringan epitel adalah jaringan yang melapisi permukaan tubuh, membatasi rongga tubuh, dan membentuk kelenjar pada hewan sapi atau Bos taurus. Jaringan ini tersusun dari sel-sel yang rapat dengan sedikit matriks antar sel. Jadi yang pertama adalah evaskuler. Jadi evaskuler ini tidak memiliki pembuluh darah. Nutrisi didapat secara difusi dari jaringan ikat di bawahnya. Yang kedua adalah polaritas sel. Polaritas sel memiliki permukaan apikal atau bebas dan basal yang berbeda secara struktural. Yang ketiga, membran basal. Melekat pada membran basal yang memisahkan epitel dari jaringan ikat. Dan yang keempat, regenerasi cepat, yaitu sel epitel memiliki kemampuan pembelahan yang tinggi. Kemudian sekarang yang kedua yaitu klasifikasi jaringan epitel sapi, yaitu klasifikasi berdasarkan jumlah lapisan. Yang pertama, epitel simplex satu lapis, epitel berlapis lebih dari satu lapis, epitel pseudostratifikasi, dan yang kedua klasifikasi berdasarkan bentuk sel, yaitu squamous atau pipi, kuboid atau kubus, dan kolumnar atau silindris. Kemudian ada kombinasi klasifikasi pada sapi, yaitu epitel simplex squamous terdapat pada endotel pembuluh darah, epitel simplex kolumnar terdapat pada osus halus, yang kedua mengenai epitel simplex atau selapis. Jadi cirinya adalah sel berbentuk pipi, inti oval di tengah, sitoplasma tipis seperti mobil. Fungsinya adalah untuk pertukaran gas, filtrasi, sekresi zat pelumas. Lokasinya terdapat pada endotel pembuluh darah dan limfe, alveolus paru, kapsul Bowman ginjal. Kemudian epitel kuboid simplex. Ciri sel berbentuk kubus, inti bulat di pusat, ketinggian mendekati lebar. Fungsinya adalah sekresi, absorpsi, dan transport ion. Lokasinya terdapat pada tubulus ginjal, folikel tiroid, saluran ekskresi kelenjar. Epitel kolumnar simplex. Ciri sel berbentuk silindris, inti lonjong di basal, ada mikrofili atau silia. Fungsinya untuk absorpsi nutrien, sekresi mukus, transport partikel. Yang ketiga, epitel berlapis atau stratifikasi. Jadi yang pertama, epitel squamous berlapis atau tak berkeratin. Ciri beberapa lapis sel, lapisan permukaan pipi, non-keratinisasi. Fungsi perlindungan mekanis terhadap abrasi. Lokasinya terdapat pada rongga mulut, esofagus, dan vagina sapi. Kemudian epitel squamous berlapis atau berkeratin. Ciri lapisan luar mati mengandung keratin, tahan air. Fungsinya untuk perlindungan dari kekeringan, infeksi, dan abrasi. Lokasinya terdapat pada epidermis kulit sapi,
dermis sampai epidermis. Kemudian epitel transisional atau urotelium. Ciri lapisan yang dapat melebar atau meregang saat kandung kemih terisi. Fungsinya untuk memungkinkan perubahan volume organ. Lokasinya terdapat pada pelvis renalis, ureter, kandung kemih sapi. Kemudian epitel pseudostratifikasi kolumnar. Ciri tampak berlapis tapi semua sel menyentuh membran basal. Fungsi produksi mukus dan gerakan silia untuk pembelahan saluran. Lokasinya trakea, bronkus, dan rongga hidung sapi. Kemudian yang keempat adalah epitel kelenjar atau glandular. Yang pertama, kelenjar eksokrin. Di bagian kelenjar eksokrin terdapat kelenjar susu atau mamae, yaitu mensekresi susu, kelenjar tubulovelor, majemuk berkembang saat laktasi. Kemudian ada kelenjar keringat kulit, yaitu mensekresi keringat untuk termoregulasi tipe merokrin. Kemudian ada kelenjar mukus usus, yaitu sel goblet di epitel kolumnar, yaitu untuk menghasilkan mukus pelindung. Kemudian ada juga kelenjar pankreas eksokrin, yaitu menghasilkan enzim pencernaan atau amilase, lipase, tripsin. Kemudian yang kedua ada kelenjar endokrin. Yang pertama, kelenjar tiroid, yaitu folikel tiroid dilapisi epitel kuboid menghasilkan T3, T4 kalsitonin. Kemudian korteks adrenal, sel sterogenik menghasilkan kortisol aldosteron. Yang ketiga, pankreas endokrin. Pulau Langerhans, sel beta mensekresi insulin, sel alfa glukagon. Yang keempat, kelenjar pituitari, yaitu berbagai jenis sel mengontrol kelenjar endokrin. Yang kelima, lokasi dan fungsi spesifik pada sapi. Jadi, organ atau lokasi. Rumen dan retikulum. Jenis epitel, epitel squamous berlapis tak berkeratin. Fungsi utamanya untuk melindungi dinding lambung dari abrasi material kasar. Yang kedua, usus halus atau jejunum. Jenis epitel, epitel kolumnar simplex plus sel goblet. Fungsi utama, absorpsi nutrisi maksimal melalui fili dan mikrofili. Yang ketiga, ginjal atau tubulus. Jenis epitel, epitel kuboid simplex. Fungsi utamanya untuk reabsorpsi air, glukosa, ion regulasi osmotik. Yang keempat, kelenjar susu. Jenis epitel, epitel kuboid atau kolumnar. Fungsi utamanya untuk produksi dan sekresi susu pada sapi perah. Kemudian yang kelima ada trakea dan bronkus. Jenis epitel, epitel pseudostratifikasi dersilia. Fungsi utamanya untuk menjebak partikel. Dan yang keenam ada pembuluh darah. Jenis epitel, epitel squamous, simplex, dan endotel. Fungsi utama untuk pertukaran zat antar darah. Ringkasan, jadi yang pertama, epitel hewan sapi diklasifikasikan berdasarkan jumlah lapisan atau simplex atau berlapis dan bentuk sel squamous, kuboid ataupun kolumnar. Dan yang kedua, epitel simplex berperan dalam pertukaran zat dan absorpsi, ditemukan di pembuluh darah ginjal dan usus. Yang ketiga, epitel berlapis berfungsi sebagai pelindung mekanis dan kimiawi, dominan pada kulit dan saluran pencernaan. Yang keempat, epitel kelenjar menghasilkan sekresi vital, kelenjar susu, eksokrin, dan tiroid atau pankreas endokrin. Dan yang kelima,
Setiap organ pada sapi memiliki jenis epitel spesifik yang disesuaikan dengan fungsinya. Terima kasih, selamat malam.